Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dimas Ayandika dengan nomor induk mahasiswa 21310110710 dari kelas 1M2 Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Kali ini saya akan menerangkan mengenai teori manajemen klasik. Teori manajemen mulai dikenalkan pada abad ke-18. Namun, sebelum abad ke-18, kita dapat melihat bukti-bukti adanya teori manajemen. Yang pertama yaitu piramida Giza. Piramida Giza dibangun pada 2560 sebelum Masehi. Dibangun oleh Firaun pada dinasti ke-14 Parao Ceposkutu selama kurang lebih 20 tahun. Dengan dibangunnya piramida Giza, kita dapat melihat suatu struktur atau suatu organisir yang sangat baik untuk membangun sebuah bangunan yang sangat besar. Lalu yang kedua yaitu tembok besar Cina pada tahun 200 sebelum Masehi atau abad ke-17. Dibangun oleh dinasti Qin dan berakhir pada dinasti Ming melalui 5 generasi dengan total panjang 8.851,8 km. Bangunan ini disebut sebagai bangunan terpanjang di dunia. Namun, apakah mungkin dengan membangun bangunan sebesar ini tanpa adanya teori manajemen? Tentu saja tidak. Yang ketiga, Borobudur pada tahun 750 sampai 850-an Masehi. Dibangun pada masa kerajaan Wangsa Sailendra Sriwijaya dan dirampungkan pada masa Raja Samaratungga. Bangunan yang sangat besar, megah, dan sangat estetik ini tidak mungkin dibangun tanpa adanya teori manajemen. Dengan teori manajemen, kita bisa melihat suatu susunan yang sangat teratur, sangat baik, dan sangat elok ini dibangun dengan waktu yang cukup singkat. Jadi kesimpulannya, 1. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen, dan 2. Menggambarkan aktivitas yang teratur dan bertahap pada masa lalu. Lalu, pemikiran awal mengenai manajemen. Jauh sebelum manajemen dikenal, telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana organisasi agar efisien atau efektif. Kedua, filsafat Cina Sun Tzu 200 tahun yang lalu yang kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong. Dengan mengenalkan strategi perang yang dapat dipakai untuk merencanakan strategi yang berhubungan dengan bisnis. Pemikiran awal mengenai manajemen ini yang bertujuan sebagai bagaimana kita dengan efisien dan efektif mungkin untuk menciptakan suatu tujuan yang sangat baik dan menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Lalu, tokoh teori manajemen klasik. Yang pertama, Frederick E. Taylor pada tahun 1556 dan sampai 1915. Dia memiliki filosofi atau 4 prinsip dasar. 1. Pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang struktur sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan tiap tugas. 2. Seleksi ilmiah para pekerja sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Melaksanakan pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Kerjasama 4. Kerjasama bersahabat dan secara berdiri antara manajemen dan tenaga kerja. Jadi Frederick E. Taylor ini mengembangkan teori manajemen dan memberikan pelatihan kepada para pekerja agar pekerja melakukan tugasnya dengan efisien, baik, dan menghasilkan sesuatu yang baik tanpa adanya tekanan dan lain-lain. Lalu Henry L. Gain pada 1861 sampai 1919 tidak menggunakan sistem insentif atau bentuk pendidikan dan pelatihan, tapi memperkenalkan sistem bonus. Berikut pengimplementasian teori menurut Henry L. Gain. 1. Memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif atau bonus. Mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka setelah dicatat pada bagian balok individual. Jadi Henry L. Gain ini melakukan atau mengimplementasikan teori manajemen dengan cara memberikan insentif atau bonus kepada para pekerja agar kinerjanya semakin baik. Lalu mencatat kemajuan para pekerja agar dapat dievaluasi untuk kedepannya.
Setelah itu Frank B. Gilbert atau Gilbert bersaudara pada tahun 1868 sampai 1924. Pengimplementasian teori menurut mereka sebagai berikut. 1. Mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. 2. Perhatian manajemen terhadap pekerja terutama dengan mencari gerakan yang ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Frank B. Gilbert atau Gilbert bersaudara mengimplementasikan teori manajemen dengan cara mengurangi gerakan-gerakan yang kurang efektif dari pekerja agar pekerjaan mereka semakin mudah, semakin ringan, dan menghasilkan suatu pekerjaan yang baik, banyak, dan berkualitas. Lalu, tujuan akhir manajemen klasik yaitu membantu para pekerja mencari potensial penuh sebagai manusia. Setelah itu, kelemahan. Kelemahan dari teori manajemen yaitu mengabaikan dimensi perbedaan kemampuan identitas tugas, kepentingan tugas, otonomi, dan umpan balik. Bekerja semata komponen produksi serupa dengan mesin atau diukur dengan stopwatch. Jadi, pada teori manajemen klasik itu, para pekerja itu diibaratkan sebagai mesin dan memiliki segala kemampuan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu, sehingga keefektifan yang diberikan itu berkurang. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.